Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Peksi Haji, mahasiswa Statistika Universitas Indonesia Angkatan 2020. Kali ini saya akan berbagi mengenai NLP, dalam hal ini adalah Text Classification. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah materi pada hari ini, yakni Text Classification. Nah, di sini kita akan menyelesaikan kasus klasifikasi sentimen cuitan Twitter mengenai tayangan televisi menggunakan skema seperti pada gambar di bawah ini. Jadi pertama ada dataset, ya kan, kita ambil dari public dataset, kemudian kita lakukan di sini ada filtering, exporting, stemming, tokenization, kemudian DFIDF atau filter extraction, kemudian filter selection. Kemudian baru kita melakukan klasifikasinya. Setelah itu kita lakukan validasi dan juga evaluasi serta produksi model. Oke, langkah-langkahnya meliputi seperti ini. Yang pertama adalah data acquisition, kemudian text pre-processing dalam hal ini adalah tokenisasi, menghapus stop word, kemudian uh, annotating word. Kemudian fitur engineering-nya, fitur selection dengan POV dan TF-IDF, kemudian fitur seleksinya menggunakan Chi-square. Selanjutnya akan dilakukan modeling, ya, dalam hal ini dalam machine learning karena datanya cukup sedikit. Kemudian model evaluation dan juga deployment model. Oke, pertama kita install dulu library-nya, dalam ini adalah Substrate dan juga Emoticon. Nah, itu kita panggil library-nya, ada Pandas, NumPy, dan sebagainya. Setelah library-nya siap, kemudian kita panggil datanya, dalam hal ini adalah data dari GitHub, ya, tentang yang berisikan adalah tentang cuitan acara TV. Total datanya itu ada 400 entry, ya. Ada 400 entry dengan 5 kolom, ada ID, sentimen, acara TV, jumlah retweet, dan text tweet. Tapi yang kita pakai hanya dua, yakni sentimen dan juga text tweet-nya saja. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk sentimen, dia type-nya masihlah objek. Sementara kita perlu untuk sentimen itu dia berbentuk numerik untuk bisa kita olah lebih lanjut sehingga kita membuat suatu fungsi bernama polaritas. Jika teksnya itu, ya, bernilai positif, maka dia dikembalikan nilai 1, dan jika negatif, ya, dia -1. Nah, kemudian kita aplikasikan dengan inputnya, teksnya adalah sentimen, si sentimen ini. Jadi kalau sentimennya dia, ini kita lihat sentimennya itu positif negatif gitu ya. Kalau sentimennya positif, dia kasih label 1, dan kalau misalkan dia sentimennya negatif, dia kasih label -1. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat ada berapa sih distribusi Twitter positif sama cuitan positif negatifnya. Ternyata ada 200 cuitan positif dan 200 cuitan negatif. Sangat berimbang ya, 50-50. Kemudian kita lakukan teks pre-processing-nya. Kita panggil dulu sastrawinya. Kita lihat di sini ada uh, stop word, ya, dalam hal ini ada stop word bahasa Indonesia. Kita lakukan processing di sini terdapat seperti mengecilkan huruf-hurufnya, ya. Kita ubah setiap huruf menjadi huruf kecil. Kemudian kita lihat di sini ada simbol-simbol, ya. Simbol-simbol ini nanti kita buang. Kemudian di sini ada tokenisasi. Kemudian ada limitation kata. Kemudian hasil preprocessing-nya menjadi kita buat kolom baru bernama text tweet bersih. Misalkan yang pertama undang undang @n_sunny JKT48 ke hitam putih. Ada koma di sini, ya kan. Kita lihat tanda bacanya ada kemudian underscore itu hilang. Kemudian sini angka juga hilang, ya, 48 tidak ada. Koma tidak ada. Dan semuanya jadi huruf kecil. Oke, seperti itu. Dan sebagainya dan sebagainya. Kita simpan kalau jadi kalau misalnya kita perlu datasetnya yang sudah bersih, kita tinggal pakai saja, kita simpan datasetnya, kemudian kita melakukan feature engineering. Yang pertama kali kita lakukan dalam feature engineering adalah memisahkan variabel dependent dan variabel independent. Nah, kita pisahkan X dan Y-nya. X-nya adalah text tweet bersih, sementara Y-nya adalah
labelnya. Jadi si X-nya ini, ya kan, yang sudah kita bersihkan melalui preprocessing, dan Y-nya adalah labelnya 1-1 tadi. Kita lihat X-nya jadi seperti ini, Y-nya seperti ini, kemudian kita melakukan feature extraction. Sini back of word and gram. Oke, kita lakukan pertama, kita menggunakan unigram ya. Kenapa kita menggunakan unigram? Karena jika kita menggunakan multigram, hasilnya dia akan lebih jelek gitu ya. Jadi kita menggunakan menggunakan unigram 1,1. Oke, kemudian kita lihat berapa sih jumlah fitur yang ada di dataset ini. Ternyata ada 1.517 fitur. Karena fiturnya cukup banyak, kita coba nih lihat dulu ya kan. Ada apa aja sih fiturnya? Nah, fiturnya itu ada AA, kemudian abang, abang, dan sebagainya sampai dengan yuk, setun, zoom gitu ya. Kemudian kita lihat dalam bentuk matriks, kemudian kita buat data frame-nya. Oke, selanjutnya fitur extraction dalam hal ini adalah TF-IDF dan juga ngram. Oke, tadi ngram range-nya adalah 1,1 ya, kita menggunakan unigram. Kemudian melihat jumlah fiturnya ya sama, harusnya hasilnya yakni 1.517. Kita lihat fitur-fiturnya, kita apa saja, kemudian dibuat matriks, dibuat dataset gitu ya. Kemudian fitur selection, kita menggunakan chi-square. Sebenarnya tidak harus menggunakan chi-square, ini hanyalah salah satu cara yang bisa digunakan. Oke, angka seperti ini kita mau ambil 1.000 feature dengan nilai chi-square terbesar gitu ya. Maka di sini K-nya bernilai 1.000. Kalau misalnya kita mau cuma 100, K-nya bernilai isi saja 100 gitu. Oke, kemudian original feature-nya tadi ya 1.517, kemudian kita start direduksi, kita maunya sebanyak 1.000 feature. Kita lihat nilai-nilai chi-square-nya, misalkan data yang pertama gitu ya. Sorry, si feature pertama nilai chi-square-nya adalah 1,192818. Ini kita buat, kemudian kita lihat nih fiturnya apa gitu, kita tempel sama fiturnya. Ternyata si AA itu nilainya sekian, nilai chi-square-nya. Apa nilai fiturnya? Nilai chi-square-nya sekian, dan seterusnya. Kemudian kita urutkan nih dari yang terbaik. Yang terbaik itu adalah fitur yang memiliki nilai chi-square terbesar gitu ya. Memiliki nilai chi-square terbesar. Jadi kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Makanya ascending-nya sama dengan false. Kalau true, dia dari terkecil ke terbesar atau descending. Oke, kita lihat berarti fitur yang memiliki nilai chi-square terbesar adalah fitur yang krem gitu ya. Kemudian ada putih, menginspirasi dan seterusnya. Sampai dengan yang paling rendah itu adalah si, kemudian ani gitu ya. Ini fitur-fitur yang rendah. Oke, kemudian kita eh, menampilkan mask-nya. Nah, kemudian jadinya seperti ini ya kan. Ini untuk menampilkan fitur-fitur yang terpilih. Ini ada 1.000 fitur yang terpilih berarti. Oke, kemudian ini melihat vocab yang dihasilkan oleh TF-IDF. Sini ada nilainya ya. Oke, selanjutnya dibuat dataset. Kemudian lanjutlah kita ke modelingnya. Jadi untuk model kali ini akan digunakan 3 model. Yang pertama adalah multinomial naive Bayes, kemudian support vector machine (SVM), kemudian ada bus classifier, ada bus ya. Oke. Kemudian digunakan juga library eh, joblib dalam hal ini yang dipanggil adalah DAM untuk menyimpan model yang telah dilatih. Pertama kita bagi dulu datanya menjadi data training dan juga data testing dengan proporsi data tesnya adalah 0,2, random setnya 42 gitu ya. Random set kita set untuk supaya kalau misalkan kita jalankan ulang datanya tidak berubah. Oke, training yang pertama menggunakan multinomial naive Bayes. Kita save modelnya dengan nama model 1, tapi di eh, pembuatan fungsinya atau pembuatan variabelnya kita pakai model gitu ya, model 0 gitu. Dan kita lihat prediksinya seperti apa, kemudian ini di data tesnya harusnya, kemudian kita pakai SVM juga,
modelnya model 2, kemudian kita lihat hasil prediksinya seperti apa, terakhir ada bus, kita lihat juga prediksinya seperti apa. Kemudian kita lakukan evaluasi, kita lihat dengan menggunakan conversion matrix dan juga nanti classification report gitu ya. Kita lihat conversion matrixnya dulu untuk model yang pertama, yakni dengan multinomial naive Bayes. Kita lihat dari sini, kita lihat bahwa ya, ada tiga cuitan yang harusnya cuitan negatif tapi dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai cuitan positif. Dan ada 7 yang harusnya cuitan positif tapi dikelompokkan sebagai cuitan negatif. Kita lihat classification report-nya, kalau dilihat di sini precision-nya bagus ya, 92 untuk yang kategori min 1. Sementara untuk kategori satunya dia hanya 0,83. Sudah bagus sebetulnya. Kemudian recall-nya juga bagus. Nah, recall-nya dia lebih bagus yang untuk kategori positif daripada yang kategori negatif. Event score-nya mirip ya, sangat tipis perbedaannya. Nah, support-nya dia 43 dan juga 37. Oke, kemudian cross validation kita lakukan dengan menghasilkan rata-rata akurasinya ya. Jadi kan kita lakukan 5 kali ya di sini. 5 kali perulangan cross validation-nya. Oh, and speed-nya 10 gitu ya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 10 kali, sorry. 10 kali, kemudian kita rata-ratakan. Ternyata rata-rata akurasinya adalah di nilai 0,86. Kita lihat juga dia jangkauannya berapa sih, range-nya berapa. Yang paling kecil itu adalah 0,825 ya. 0,825, 0,825. Sementara yang paling besar adalah 0,9125. Berarti dia itu bernilai sekitar 0,1 ya, hampir 0,1, 0,0925 gitu ya. Nah, kemudian conversion matrix untuk model yang kedua, yakni model tadi yang kedua adalah SVM. Untuk SVM itu dia conversion matrixnya seperti ini. Kita lihat bahwa untuk bagian sini dia naik, ya kan? Dia turun sepertinya. Kita coba lihat, ya turun. Sementara yang bagian yang harusnya dia positif malah dikelompokkan jadi, sorry, yang negatif dikelompokkan jadi positifnya naik, sementara yang positif dikelompokkan jadi negatifnya dia turun. Dan kita lihat di sini ya si pression recall sama event untuk si negatif bagus ya. Begitu juga untuk yang positifnya sebetulnya. Kemudian setelah melakukan konsolidasi, sama kita minta 10 kali gitu ya. Rata-ratanya adalah 0,84. Dengan nilai terkecilnya adalah 0,8 dikit. Oh, 0,8. 0,8, maksimalnya adalah 0,9125. Jadi maksimalnya sama ya, seperti model sebelumnya menggunakan knife bias. Tapi nilai terkecilnya ini lebih rendah. Jadi jangkauannya dia lebih luas gitu. Kemudian ini untuk model yang terakhir dengan ada bus, konversi matrixnya terlihat ini sangat besar ya, 17. Nah, sini tetap dikit, sama seperti yang sebelumnya dengan SVM. Hal itu menghasilkan precision untuk kategori negatifnya itu rendah. Ya, di sini cuma 0,7. Dan juga recall untuk yang positifnya juga jadi rendah ya, 0,54. Akurasinya jadi 0,75. Berbeda sendiri ya, yang lain itu sekitar 0,8 lebih, ini cuma 0,75. Kemudian kita lakukan konsolidasi menghasilkan rata-rata 0,74 dengan nilai minimumnya adalah ini 0,7. 0,7 dengan nilai maksimalnya adalah 0,8 sampai 0,9 ya, berbeda dengan yang lainnya. Oke, kesimpulannya dari tiga model yang saya uji gitu ya, yang kita uji, saya memilih yang model pertama, naive Bayes. Kenapa? Karena pertama dia rata-rata akurasinya tinggi, kemudian
baik precision, recall, advance juga bagus. Kemudian setelah kita melakukan proses validasi, dia juga memiliki range yang pendek gitu ya. Meskipun si SVM juga bagus, tapi dia range-nya lebih lebih lebar gitu. Jadi lebih stabil untuk yang si naive bias. Kemudian kita bangunlah modelnya, kita pakai dengan model satu gitu ya. Kemudian kita coba menggunakan kalimat yang kita buat sendiri. Misalkan tayangan tidak mendidik, harusnya KPI melarang tayangan seperti ini. Kemudian setelah itu hasil teks preprosesinya menjadi seperti ini ya. Tayangan tidak mendidik, harusnya KPI melarang tayangan. Hasil prediksinya, hasil prediksi dari ini ya, adalah tweet positif. Nah, apa ini tweet positif? Nah, ini balik lagi ya. Apakah tergantung sudut pandangnya. Jadi harus kita set dari awal ini positif atau negatif. Sementara saya tidak tahu nih sudut pandang yang di awal ketika menyusun dataset positif negatifnya ambilnya seperti apa. Gitu. Ketika menyusun dataset di sini, maka tanggalan positif negatifnya seperti apa. Oke, kemudian itu untuk modulnya selesai ya. Modulnya selesai, kemudian kita coba lihat word code-nya. Kita ambil dulu gambar sembarang ya. Di sini gambar awan. Kemudian kita lihat untuk tweet positif, ya, tweetan positif seperti apa ternyata nih. Ada kata keren, hitam putih, mata najwa, Pak Salut, nonton acara, dan sebagainya. Dan untuk yang negatif seperti apa? Lagi-lagi ada mata najwa gitu ya. Metro TV, mata najwa sekali ya. Dulu aja kok tidak lebih, enggak, miri, kalau, yang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya, untuk dataset yang saya gunakan kali ini, dari tiga model yang saya gunakan, yakni multinomial naive bias, kemudian SVM dengan ada boost, model yang terbaik adalah model multinomial naive bias dengan rata-rata akurasinya 0,86 sekian gitu ya, dengan nilai akurasi tertingginya di angka 0,9125. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan tuliskan komentar kalian, silahkan berikan masukan, kritik, dan juga sarannya. Semoga kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.